Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Genetika ingin menampilkan presentasi kami yang berjudul Alel Ganda. Akan dijelaskan oleh Muhammad Andi Akbar, Musdalifah, dan Penti Anggriani. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alel ganda. Alel ganda itu menurut letaknya adalah gen yang terletak pada kromosom atau disebut kromogen, dan gen yang terletak pada plasma sel disebut plasma gen. Nah, alel ganda ini dengan kata lain, bila dalam satu lokus pada sebuah kromosom ditempati oleh beberapa atau lebih dari satu pasang alel atau suatu seri alel, itulah yang dinamakan alel ganda. Oke, yang selanjutnya kali ini perhitungan frekuensi alel ganda. Nah, untuk yang perhitungan frekuensi alel ganda ini bisa teman-teman lihat di kotak sebelah kiri yang ada di slide-nya. Yang satu alel ganda yang banyaknya perhitungan genotip alel ganda. Nah, kalau berdasarkan slide di sini, jika ada 3 alel, misal A1 dan A2 dengan urutan dominannya A, terus AT, terus A2. Nah, habis itu bisa teman lihat yang di bawahnya, yang P di sini, P ini sama dengan frekuensi alel A, Q frekuensi alel A, sampai seterusnya, dan bisa teman-teman lihat ini rumus-rumusnya. Dan ada di sebelah kanannya hukum Hardy Weinberg. Nah, bisa teman lihat sendiri. Kalau banyaknya macam genotip, perhitungan frekuensi alel ganda dapat dihitung dengan cara 1. Persamaan V plus A sama dengan 1 hanya berlaku apabila terdapat 2 alel pada suatu lokus dalam autosom. Apabila lebih banyak alel yang ikut mengambil peranan, maka dalam persamaan harus digunakan lebih banyak simbol. Nah, kalau berdasarkan hukum keseimbangan Hardy-Weinberg tadi, untuk golongan darah sistem ABO rumusnya seperti yang kayak di slide inilah. Terus untuk yang selanjutnya, contoh-contoh alel ganda pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pertama, manusia. Ya, untuk yang manusia tadi contohnya alel ganda pada manusia itu kayak misal pada golongan darah A, B, O, dan RH. Golongan darah sistem ABO kayak pertama dipengaruhi oleh alel IO, IA, dan IB. Nah, yang IO ini resesif terhadap IA dan IB. Nah, kalau yang IA dan IB saling kodominan atau tidak saling mengalahkan. Selanjutnya ada hewan. Nah, kalau yang hewan contohnya kayak pada kelinci. Pada kelinci kan terdapat alel ganda yang mengatur warna bulu-bulunya. Nah, alel ganda ini mempunyai 4 anggota, yaitu C+, C, CH, CH, dan C. Masing-masing untuk tipe liar, sincila, Himalayan, dan albino. Nah, kalau yang untuk tumbuhan, dia lain lagi. Kalau tumbuhan, contoh umum alel ganda pada tanaman kayak apa? Dia itu berperan dalam mempengaruhi sterilitas. Ialah apa? Alel S. Ada 2 macam sterilitas yang dapat disebabkan oleh alel S, yaitu 1. Sterilitas sendiri, dan yang kedua sterilitas silang. Nah, mekanismenya terjadi sterilitas oleh alel S pada garis besarnya berupa kegagalan pembentukan saluran serbuk sari akibat adanya semacam reaksi antigen antibodi
antara saluran tersebut dan dinding pistil. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah NIM 1810207017 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang sistem golongan darah. Yang pertama yaitu sistem golongan darah ABO pada manusia. Golongan darah sistem ABO seseorang dikendalikan oleh dua alel yang diwariskan dari orang tuanya, tetapi dalam populasi keseluruhan terdapat 3 alel yang berbeda, yaitu IA, IB, dan I0. Alel IA dan IB masing-masing mengendalikan pembentukan antigen A dan antigen B, sedangkan alel I0 tidak membentuk antigen. Antigen atau agglutinogen adalah glikoprotein yang terdapat pada membran sel-sel darah merah. Perbedaan antara antigen A dan antigen B hanya pada residu gulanya, yaitu masing-masing asetil, galaktosianin, dan galaktosa. Yaitu golongan darah manusia dengan sistem MN. Pengelompokan pada sistem MN ini dilakukan berdasarkan atas reaksi antigen dan antibodi. Kontrol gen pada golongan darah sistem MN tidak berupa alel ganda, tetapi dalam hal ini hanya ada sepasang alel, yaitu IM dan IN, yang bersifat kodomain. Terdapat 3 macam fenotip yang dimunculkan oleh 3 macam genotip, masing-masing golongan darah M, IM, golongan darah MN, IN, dan golongan darah N, IN. Berbeda dengan golongan darah sistem ABO, golongan darah sistem MN, serum atau plasma darah tidak mengandung anti-M dan anti-N. Berhubung dengan itu, golongan darah sistem MN tidak penting untuk keperluan transfusi darah karena tidak ada bahaya penggumpalan darah. Landsteiner dan P. Levy menyatakan bahwa kedua antigen M dan N ditentukan oleh sebuah gen yang memiliki 2 alel. Selanjutnya yaitu golongan darah tipe RH. Golongan darah tipe RH diperkenalkan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1940 yang melakukan penelitian pada monyet rhesus. Pada mulanya, Landsteiner menyimpulkan bahwa penurunan golongan darah ini dipengaruhi oleh satu gen yang terdiri dari 2 alel, yaitu R besar dan R kecil, di mana R besar dominan terhadap R kecil. Dikenal 2 macam golongan darah, yaitu RH+ dan RH-. RH+ memiliki antigen RH pada permukaan eritrositnya, sedangkan RH- tidak memiliki antigen RH. Berdasarkan ada tidaknya antigen RH, maka golongan darah manusia dibedakan atas 2 kelompok, yaitu orang RH positif atau RH positif, yang berarti darahnya memiliki antigen RH yang ditunjukkan dengan reaksi positif atau terjadi penggumpalan eritrosit pada waktu dilakukan tes dengan anti-RH atau antibodi RH. Yang kedua yaitu orang RH negatif atau RH-, berarti darahnya tidak memiliki antigen RH yang ditunjukkan dengan reaksi negatif atau tidak terjadi penggumpalan saat dilakukan tes dengan anti-RH atau antibodi RH. Selanjutnya yaitu dalam golongan darah ABO inkompatibilitas, misalnya saja seorang ibu bergolongan darah O mempunyai anti-A dan anti-B. Suaminya A, bayi yang dikandung ibu bergolongan darah A, mempunyai antigen A. Penyelidikan membuktikan bahwa memang sejumlah besar anti-A dari serum darah ibu merusak eritrosit bayi dalam kandungan yang memiliki antigen A. Dengan alasan itulah, para ahli menyatakan bahwa matinya janin atau embrio atau terjadi keguguran atau abortus berkali-kali secara spontan itu disebabkan oleh adanya ABO inkompatibilitas. Tidak jarang, embrio hilang sangat awal secara misterius sebelum ibu menyadari bahwa ia hamil. Mengingat hal itu, sesungguhnya perkawinan dapat dibedakan atas perkawinan inkompatibel atau perkawinan yang tidak sesuai dan perkawinan kompatibel atau perkawinan yang sesuai. Perkawinan inkompatibel atau tidak sesuai tadi ialah perkawinan yang mengakibatkan zat anti dari serum darah ibu bertemu dengan antigen dari eritrosit darah fetus dalam kandungan. Sedangkan perkawinan kompatibel atau yang sesuai ialah perkawinan yang mengakibatkan zat anti dari serum darah ibu tidak bertemu dengan antigen dari eritrosit darah fetus dalam kandungan.
Selanjutnya yaitu peranan faktor RH dalam dunia kesehatan. Faktor RH dalam darah seseorang mempunyai arti penting dalam kesehatan. Orang yang serum dan plasma darahnya tidak mempunyai anti-RH dapat distimulir atau dipacu untuk membentuk anti-RH. Pembentukan anti-RH ini dapat melalui jalan transfusi darah dan perkawinan. Yang pertama yaitu transfusi darah. Contoh kasus ini misalnya pada seorang perempuan RH- yang karena sesuatu hal harus ditolong dengan transfusi darah. Darah donor kebetulan RH+, berarti mengandung antigen RH. Antigen RH ini akan dipandang sebagai protein asing sehingga perempuan itu akan distimulur membentuk anti-RH. Serum darah perempuan yang semula bersih dari anti-RH akan mengandung anti-RH. Anti-RH akan terus bertambah jika transfusi dilakukan lebih dari sekali. Anti-RH akan membentuk darah yang mengandung antigen RH menjadi menggumpal sehingga perempuan RH- tersebut tidak bisa menerima darah dari orang RH+. Orang RH- harus selalu ditransfusi dengan darah RH-. Seseorang yang akan melakukan transfusi sebaiknya selain memeriksa golongan darah dengan sistem ABO juga harus memeriksa faktor RH-nya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Selanjutnya ada perkawinan. Kasus ini biasanya terjadi misalnya seorang perempuan RH- genotip R kecil menikah dengan laki-laki RH+ bergenotip R besar, dan perempuan tersebut hamil. Dari janin ini tentunya akan bergolongan darah RH+, genotip R besar R kecil, yang diwarisi oleh ayahnya. Sebagian kecil dari darah janin yang mengandung antigen RH tersebut akan menembus plasenta dan masuk ke dalam tubuh ibunya. Serum dan plasma darah akan menembus plasenta dan masuk ke dalam tubuh ibunya, yang akan distimulir untuk membentuk anti-RH sehingga darah ibu yang mengalir kembali ke janin mengandung anti-RH. Anti-RH ini akan merusak sel darah merah janin yang mengandung antigen RH sehingga janin akan mengalami hemolisis eritrosis, di mana akan menghasilkan bilirubin indirect yang bersifat tidak larut air, tetapi larut lemak, dan tentunya akan meningkatkan kadar bilirubin darah janin. Peningkatan ini akan menyebabkan ikterus patologis, yaitu suatu keadaan di mana kadar bilirubin darah mencapai suatu nilai yang mempunyai potensi yang menimbulkan kernicterus bila tidak segera ditangani. Kernicterus menyebabkan suatu kerusakan otak akibat perlengketan bilirubin indirect pada otak, terutama pada korpus striatum. Contohnya, pada bayi yang mengalami kernicterus biasanya mengalami kuning di sekujur tubuhnya. Ada dua kemungkinan bagi janin yang mengalami ketidakcocokan RH ini, yaitu bayi yang pertama bisa selamat karena anti-RH yang dibentuk oleh ibunya. Sedangkan bayi pada kehamilan kedua bisa meninggal jika mengalami anemia berat. Penyakit seperti ini biasanya dikenal dengan nama erythroblastosis ABO. Dalam golongan darah ABO diteliti orang juga terdapat inkompatibilitas. Contohnya, ibu golongan O dan ayah golongan A, maka bayinya juga golongan A yang dibawa oleh ayahnya. Antigen A merangsang ibu membentuk antibodi. Akibatnya dalam tubuh janin akan terjadi reaksi antigen-antibodi. Janin mati, abortus. Bisa dilihat dalam tabel. Dalam perkawinan ibu dapat dibedakan ada compatible dan incompatible pada wanita dan pria. Pada wanita, di dalam compatible ada A, AB, B, dan O. Sedangkan pria A.O, A.B, AB, O, B.O, dan O. Pada incompatible pada wanita ada A, B, O. Sedangkan pria B.A, B, dan A.AB, A.B, A, B.
Selesai sudah presentasi yang kami tampilkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.